Puji Tuhan yuk. Ayo. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GBTI Pondok Haliun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Sekolah minggu semua, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GBT Immanuel Madiun. Nah, kakak harap hari ini adik-adik semua dalam keadaan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Yuk, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolak Kamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bertolak Kamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa pada saat ini, walaupun saat ini kami masih berada di rumah kami masing-masing, tapi kami mau sungguh-sungguh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya Tuhan yang memimpin acara sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang merasakan kasih Tuhan begitu besar? Saya sendiri. Ya, adik-adik, siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu besar? Saya. Ya. Nah, kita semua tentunya merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Dari kita membuka mata sepanjang hari sampai kita menutup mata pada saat beristirahat, Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, sekarang Kak Elti gak sendirian, ditemani oleh kakak-kakak yang manis ini. Yuk kita kenalan yuk. Siapa sih mereka? Nah, yang di samping kanan Kak Elti ini siapa ya? Halo adik-adik, nama saya Kak Lydia Yuliani.
Hai Kak Lydia. Terus yang ini? Kak Nadia. Hai Kak Nadia. Yang satunya? Halo Kak Fiona. Nah, tak kenal maka tak sayang ya adik-adik. Makanya kita mau kenalan sama mereka. Yuk, kita mau nyanyi lagi yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan sayang. Sayang semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang papa. Sayang papa. Sayang mama. Sayang kakak. Sayang adik. Sayang kamu. Dan sayang. Sayang semua. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, tentunya adik-adik di rumah ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Yuk kita ajak mereka untuk memuji nama Tuhan. Mari tunjuk ya. Ku kasih kau, tunjuk temennya yang ada di rumah siapa ya. Yuk kita mulai lagi nyanyi. Ku kasih kau. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia. Jadi masih boleh nggak nakali temennya? Boleh nggak Kak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus meminta barang dengan paksa boleh nggak Kak? Nggak boleh. Lalu kita harus apa Kak? Saling mengasihi. Nah, adik-adik kita harus saling mengasihi. Dan tambah hari kita mau setia kepada Tuhan. Tambah hari kita mau benci dosa. Aku nggak mau melakukan dosa lagi. Yuk kita naikkan pujian. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah setia.
puji nama Tuhan. Nah, kita mau terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, ada berita firman Tuhan yang sungguh luar biasa hari ini. Mari kita naikkan pujian. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarlah ajarlah kami ini saling mengampuni. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sudah ada batas. Ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarlah kami ini saling mengampuni. Ajarlah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sudah ada batasnya. kasih-Mu kudus, Kasih-Mu kudus tiada batasnya. kasih-Mu kudus. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya Tuhan, seperti pujian ini, kami mau belajar untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Dan kami mau belajar untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, agar firman yang ditaburkan hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa perubahan yang besar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi dan berkati guru-guru kami yang hari ini membawakan firman Tuhan. Biarlah melalui mereka Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan segala pujian dan kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat bertemu dengan Ibu Elizabeth hari ini di Sekolah Minggu Online. Hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Sama. Hantai juga hari ini luar biasa sehat, luar biasa, hari indah sekali. Udah mengucap syukur pagi ini sama Tuhan? Nah, yang belum mengucap syukur, ayo belajar mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik sekali buat adik-adik dan kita semua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengasihi. Siapa yang sini tidak bisa mengasihi orang lain? Ayo angkat tangan. Ayo, pasti semua bisa mengasihi orang lain. Contoh mengasihi orang lain itu berat loh.
bagi manusia itu berat, adik-adik ya. Tapi bagi Tuhan Yesus, mengasihi itu hal yang kecil sekali, mudah sekali. Nah, di sini kita mau belajar mengasihi orang lain, mengasihi orang yang terdekat, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Bahkan mengasihi musuh pun Tuhan anjurkan sama kita untuk kita mengasihi. Tidak boleh membalas, tidak boleh apalagi adik-adik mengingat-ingat kesalahan orang lain. Oke, nah mari kita buka. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Oke, Tante bacakan ya, adik dengarkan ya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti semuanya itu, kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebutkan kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Apa adik perintah Tuhan tadi? Kasihilah seorang akan yang lain. Kalau perintah itu harus dikerjakan apa tidak? Dikerjakan. Coba kalau misalnya mama, papa, adik-adik menyuruh, ayo Thomas, disapu ruangannya. Ya mah, ya tapi nggak mengerjakan. Kira-kira mamamu kecewa nggak? Pasti kecewa. Bukan juga adik-adik. Kalau tante tidak mengerjakan perintah Tuhan, adik-adik juga tidak mengerjakan perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain, Tuhan juga kecewa. Tuhan Yesus kecewa, Bapak di surga kecewa, semua kecewa. Aduh, gimana anakku ini ya, disuruh mengasihi orang lain kok nggak mau, masih balas dendam, masih ingat kesalahan orang lain. Nah, seperti kecewa ya. Tapi adik-adik ingat, jika Tuhan memberikan suatu perintah, itu kita bisa melakukannya. Firman Tuhan itu tidak berat ya, kita bisa melakukannya. Dan Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan kuasanya, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada hati kita untuk kita bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Tuhan Yesus buktinya apa mengasihi kita? Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib itu karena kasih Tuhan terhadap semua orang ya. Ingat ya, Tuhan mengasihi kita untuk semua orang, tidak pandang bulu itu orang mana, daerah mana, rumahnya mana, matanya sipit, matanya pelok, enggak. Tuhan mengasihi semua orang. Demikian juga kita juga harus bisa mengasihi semua orang. Tante berat sekali ya mengasihi orang, memang berat ya adik-adik. Tetapi di saat kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, aku ingin mengampuni orang itu, aku ingin mengasihi. Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya, dan Tuhan akan memberikan hati damai sejahteranya dan sukacitanya, dan kita bisa mengampuni orang itu dan mengasihi orang itu. Bisa adik-adik? Pasti bisa, tante bisa.
Suatu saat, ini kesaksian juga, tante pernah merasa sakit hati sama papa tante. Tante nggak bisa mendapatkan Roh Kudus. Tapi setelah konseling, ternyata tante harus bisa mengampuni papa tante. Harus melepaskan rasa benci, dendam. Tante lepaskan semuanya itu. Tante minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Roh Kudus datang pada tante. Dan tante bisa mengampuni papa tante sampai saat ini. Pada saat papa tante datang ke rumah, tante bisa memeluknya, bisa mendoakan sampai saat ini supaya papa tante juga selamat. Itu karena Roh Kudus, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada tante untuk bisa mengampuni orang lain. Adik-adik juga akan bisa seperti itu, ya. Jangan diingat-ingat kesalahan orang lain. Kita belajar mengampuni, mengasihi. Mungkin yang paling sulit untuk mengampuni dan mengasihi itulah orang terdekat, ya, teman terdekat, saudara terdekat, karena kita tahu tingkah laku mereka, kejelekan mereka, mungkin keburukan mereka, kekurangan mereka. Tapi kita mau belajar mengasihi. Dengan berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti bisa. Kalau tante bisa, adik-adik juga pasti bisa mengasihi. Tuhan memberikan perintah, berarti juga Tuhan sudah melaksanakan sebelumnya. Ya, Tuhan sudah melakukan itu dengan Tuhan mati di atas kayu salib. Tuhan rela mati buat kita semua. Bagaimana adik-adik tahu ceritanya pada saat Tuhan Yesus dituduh? Nah, pada saat Tuhan dibawa ke pengadilan, Tuhan diludahi, gimana rasa sakit hati Tuhan? Sakit sekali, luar biasa, tapi Tuhan mengampuni orang-orang itu. Nah, kita mau belajar seperti itu ya adik-adik ya. Kita mau belajar menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalannya. Ayo kita buka lagi Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, di sini katakan hendaklah kamu, tante ganti saya, ya. Jadi kata-kata kamu nanti saya gantikan saya. Hendaklah saya, ya, saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, nanti adik-adik buat seperti ini ya. Ya. Yang atas adik-adik tulis Allah mengasihi setiap orang. Nah, terus bawahnya ayat hafalan. Ya. Ayat hafalan. Jadi ayat ini juga berlaku untuk kita dan berlaku untuk semuanya. Ya. Nah, sekarang kita mau baca ayat Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Adik-adik buka ya. Kita mau baca dari ayat 9. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat terakhir, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Puji Tuhan.
Nah, untuk kali ini ayat hafalannya adik-adik bisa buka dalam Roma 12 ayat 10 ya. Nanti kasih praga ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Diulangi lagi ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Nah, setelah ayat hafalannya, adik-adik juga akan membuat seperti ini ya. Setelah menghafal ayat Roma 12 ayat 10, adik-adik membuat seperti ini. Di atas dikasih Allah mengasihi setiap orang. Kemudian bawahnya ditulis ayat hafalannya Roma 12 ayat 10 ya. Nanti digambari sendiri, dikasih versi gambar adik-adik sendiri, kasih warna, jadi lebih menarik. Oke, ngerti ya? Oke, nah sekarang ibadah online sekolah minggu pagi ini sudah selesai. Adik-adik, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita pejamkan mata kita. Kita mau belajar mengasihi orang lain dalam kehidupan kita. Tuhan, kita minta Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain seperti Tuhan juga bisa mengasihi kita. Ya, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar buat kami semua. Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau begitu besar pengorbanan Engkau buat kami semua. Tuhan, beri kami anak-anak-Mu ini yang masih kecil ini kasih-Mu yang tidak terbatas itu, supaya kami juga bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, bahkan musuh pun kami bisa mengasihi musuh kami dan memberkati orang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus akan bekerja saat ini buat anak-anak kami sekarang ini belajar online. Tuhan, sekolah minggu Engkau akan melindungi mereka dari COVID-19 ini, juga guru-gurunya Tuhan Kau beri kesehatan yang prima supaya kami tetap aman Tuhan, supaya kami tetap bisa kembali beraktivitas kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, murid-murid kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu BBT. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kelancaran mereka, juga pekerjaan mereka. Jika sebentar mereka juga akan sekolah secara online Tuhan, Tuhan siapkan kehidupan mereka, kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan salam dadah adik-adik.